senang ketemu saudara. Saya ingin kalau Amerika ini, saya kemarin yang lalu, kemarin ini saya ke Amerika naik El Al, naik pesawat Israel. Kalau yang kemarin itu saya naik Emirates. Bulan Maret saya juga di sini, saya naik Emirates. Saya bingung, di Emirates ngapain? Orang semua tidur, saya udah bangun. Saya iseng putar. Kan kalau di Emirates dia punya itu banyak sekali. Kalau di El Al nggak ada apa-apa, cuman film Israel sama Arab itu aja, udah nggak ada yang lain. Kalau di itu Emirates itu film ada 99 lebih, terus ada film lain. Tiba-tiba saya ada film India. Film India, saya senang film India. Udah nggak tahu lagi mau nonton apa, film India aja saya nonton. Baru saya tahu. Saya tahu nggak perbedaan film Indonesia sama Amerika sama film India? Bukan bahasanya, saya terlalu lugu. Film Cina juga bahasanya lain ya. Iya, film dari Sangir juga lain lagi bahasanya. Bukan, maksudnya dari tekniknya, dari teknik ngomong agak tinggi sedikit dong, teknik. Jadi kalau film Indonesia itu nggak ada hubungan antara satu cerita sama cerita, ada hubungan. Contoh, ini semua ceritanya sama-sama orang keluar dari rumah temennya kehujanan. Kalau film Indonesia, dia keluar rumah temannya, oke, bye. Hujan, hujan di luar. Numpang di rumah lu ya. Dia ngobrol setengah jam. Pas keluar sampai akhir film cerita, gak ada hubungannya sama ngobrol hujan-hujan itu. Itu film Indonesia, betapa membosankannya. Kalau film Amerika, Hollywood tuh hebat. Dia kalau bikin apa-apa cepat dan hubungannya itu jelas. Oke, see you ya. It's raining. Dia naik mobil, udah selesai. Kalau film India lain. I will see you later. Film India, I will see you later. Oh, ready? Yo. Dalam waktu 2 menit tiba-tiba 80 orang di situ. Dari Jakarta terbang ke New Delhi itu 6 jam. Udah sampai 9 jam itu pesawat gak landing. Orang Indonesia kan marah begitu. Dia bilang, sir, I think only 6 hours. This is already 9 hours. Why this plane is not landing yet? No, sir, wait. We cannot land this plane because the movie is not over yet. Jadi pesawat nggak bisa terbang. Kita belum selesai. Itu baru naik ke, saya sarankan kalau semua mau pergi ke New Delhi, jangan pernah naik Air India. If the movie is not ready yet, if the movie is not finished yet, the plane will not land at all. Tapi paling enak tuh nginjirin orang India. Orang India. Orang India. Do you want to receive Jesus as your Savior? Dia bilang gini. No. Yes. Dia bilang no begini, dia bilang yes begini. Aduh, kacau sekali. Tapi alhamdulillah mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Bukan kita sama-sama. Masa kita cuma cerita-cerita aja ya kan? Orang Manado lain lagi. Ada orang Manado sama orang Sangir sama orang Papua. Udah pernah ke Boulevard belum di Manado? Kan Manado tuh jalan raya Boulevardnya kan dihitung dia. Reklamasi pantai
Orang Manado laut aja dia tutup. Ayo benar. Laut aja dia ditutup. Reklamasi. Jadi sekarang jadi tempat banyak orang minum di sini. Misalnya di Manado sama orang Papua lagi bertiga minum. Mabuk sekali. Mabuk. Tiba-tiba Manado agak gila sedikit, dia bilang, udah sama-sama mabuk bertiga. Dia bilang, di bawah sini. Itu di laut. Di bawah sini. Ada tempat minum yang paling hebat, diskotik yang paling hebat ada di bawah laut sini. Sangnya di Papua bilang, maksudnya gini aja. Anak semua mabuk sekali. Istri bawa ada tempat minum. Gila sekali aneh. Dia bilang, kita buktikan. Manado lompat 15 menit dia keluar. Dia bilang, mantap sekali di bawah itu. Rupanya dia waktu cebur masih pegang Coca-Cola di tangan. Coca-Cola kali. Dia bilang, kita buat minum sampai hancur-hancur di bawah itu. Pulang masih dapat Coca-Cola. Saya lihat gitu, betul tuh. Dia bilang kita coba, dia lompat setengah jam. Rupanya itu Sangir waktu dia turun ke bawah dia masih pegang cap tikus. Dia bilang sama temannya Papua, dia bilang betul. Kita pasok mabuk hancur-hancur, pulang masih dapat cap tikus. Papua udah nafsu sekali dia mau minum. Dia lompat, aku semabuk sekali, dia lompat, ditabrak karang, semabuk sekali dia harus lompat ke agak tengah, dia tabrak karang, gigi hancur, gigi lepas dua Tafiano, ini berdarah, hancur mukanya, dia keluar, cuma 2 menit dia sudah keluar, temannya tanya, siapa? Kamu orang minum terbayar, lo pukul-pukul Pak kita, lo hancur-hancur Pak kita. Ayo, Papua, ampuni mereka supaya mereka tidak tahu mereka berbuat. 2 sama 3. Masa kita mau cerita-cerita terus kapan banyak begini. Dia nangis dengan Papua. Kenapa dia dengan Papua menangis? Mau ikut minum. Pasal 3. Hari ini saya mau bicara makin hari makin kuat. Sama-sama bilang sama saya, makin hari makin kuat. Siapa yang ingin rumah tangganya makin hari makin kuat? Siapa yang ingin tukar tambah ganti baru? Siapa yang ingin masa mudanya makin hari makin kuat? Amin. Siapa yang ingin pelayanannya makin hari makin kuat? Amin. Siapa yang ingin ekonominya makin hari makin kuat? Berikan tepuk tangan ya mereka Tuhan. Duit jadi langsung amin. Siapa yang ingin mertuanya makin hari makin kuat? Mas satu, saya khawatir itu juga mertua yang katakan. Mertua ya sekarang mendukung. Hari ini saya mau bicara satu ayat ini. Nanti kalau saudara pulang, di depan ada buku saya yang terbaru. Saya tulis 2 buku yang terbaru. Satu saya bicara tentang 33 kriteria dasar menjadi prajurit Kristus, ya kan? Karena saya sedang fokus dalam pembahasan saya tentang prajurit di jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Karena saya pikir banyak orang Kristen makin hari mentalnya makin lemes. Masuk itu nyanyinya di gereja. Sampai setan bilang minum
bisa dikabur tapi jatuh sendiri. Sam, that's a great song. Ya, lagu yang aku juga salah. Cuma saya, ada banyak orang Kristen mentalnya Tuhan, saya ngakuan. Dia masuk gereja Tuhan menang. Setiap pastor kau bilang itu. Sampai setan mau ganggu saudara tega. Saya bilang, kamu bisa diganggu, itu tidak tersedih. Tuh kan dia nyadar, kan dia nyadar. Udah gitu baru udah jatuh, dia bilang lagi, nah, lu gila, lu bukan gue. Saya percaya kita tentara Allah. Setuju sama-sama bilang sama saya tentara Allah. Kasih tepuk tangan yang meriah, teman-teman. Tentara Allah itu mesti mantap, ya kan? Kepada sang saka merah putih hormat. Itu baru tentara, nggak ada. Pada. Ayo, pada merah putih hormat dong. Seluruh pasukan siap. Hancur jalan. Tentara apa gitu? Kanan, ayo 1, 2, 3 kanan. Tentara kayak begitu kan tentara norak gitu saudara. Banyak anak Tuhan apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa, apa-apa. Saya udah gak tahan loh begini tuh. Itu bukan tentara, hansip kampung. Rangsangnya lain lagi. Rangsangnya paling susah mau bilang apa itu namanya? Sang-saka. Kan rangsangnya nggak biasa bilang sang-saka. Bahasa-bahasa tinggi itu sangnya nggak biasa. Jadi dia baca ada sang-saka. Susah sekali bahasa. Karena sangnya nggak bisa terpilih jadi mana pacar. Ada harinya 17 Agustus Gubernur Sarundayang sudah ada di sebagai inspektur UK 1 komandan upacara. Inspektur upacara sudah masuk. Seluruh barisan siap! Mantap sekali sambil bisa terus announcer protokol bilang komandan upacara akan memimpin untuk setiap barisan memberi penghormatan umum kepada sang-saka merah putih. Kepada yang merah disangka putih hormat. Dia kan biasa bilang sang-saka, yang merah disangka. Sama-sama bilang sama saya tentara lah. Sama-sama bilang sama saya tentara lah. Kan kayak gitu kan tentara lah. Sama-sama bilang sama saya tentara lah. Tentara makin hari makin kuat. Saya tulis buku saya judulnya 33 kriteria dasar prajurit Kristus. Saya tulis dalam 630 halaman, 630 apa 650 halaman. Satu lagi saya bicara tentang karakter warga kerajaan sorga. Karena saya percaya hidup Kristen karakternya harus benar, yang seperti katakan karakter. Amin. Ada banyak kita susah kadang-kadang bukan nasib. Bilang sama saudara, karakter lu jelek. Gak apa-apa ngomong aja sama karakter jelek kan gak apa-apa. Udah buka belum? 2 Samuel 3:1. Udah pendeta dari tadi juga saya nungguin kapan pendeta mulai buka. Iya, jangan marah, sabar. 2 Samuel pasal 3. 2 Samuel itu persis setelah 1 Samuel. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang suruh baca sama-sama. 1, 2, 3. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Sama-sama bilang sama saya berlarut-larut. Daud kian lama kian tua. Apa yang sedang terjadi dengan Daud?
di Amerika saya pikir IQ agak tinggi, biasa-biasa aja. Peperangan, Pak. Apa yang terjadi dengan Daud? Sama-sama bilang sama saya peperangan. Sama-sama bilang sama saya peperangan. Sebagai saudara menonton saya, ini orang minum di mana mabuk di sini? Saya paling nggak tahan orang kalau seperti kayak orang Belanda bilang seperti poker versaker. Poker versaker, orang bisa bahasa Belanda berarti itu. Poker versaker itu orang-orangan sawah yang ditarik-tarik. Nakut-nakutin burung. Poker itu burung bahasa Belanda itu. Poker versaker, ngagetin burung. Dan banyak orang di gereja persis seperti poker versaker. Saya lihat wajah sudah senang hari ini. Amin. Apa yang terjadi dengan Daud? Sama bilang sama saya, peperangan. Lu makan belum sih? Beli nasi kuning apa di depan? Gak apa-apa deh lu sambil makan deh, gue denger. Gue bergetar banget. Memang ini pengaruh tanggal kali, tanggal segini belum gajian apa ya? Apa yang sedang terjadi dengan Daud? Gue jadi pengaruh dan doa, jadi on juga, ya kan? Apa yang sedang terjadi dengan Daud? Sama-sama bilang sama saya, peperangan. Apa yang sedang terjadi dengan Daud? Peperangan. Tetapi apa dampaknya dalam kehidupan Daud? Makin lama, makin kuat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, makin lama makin kuat. Sama-sama bilang sama saya, makin lama makin kuat. Nah, tetapi kasih dalam Tuhan, there is no reason untuk menjadi lemah. Ada banyak orang berkata, ini mereka gimana saya bisa kuat, mereka kalau masalah terus datang menimpa hidup saya kan cuma manusia biasa, mereka saya kuat apa yang terus begini, saya betul berdoa, saya udah banyak kitab, saya berserahkan hidup saya pada Tuhan, tapi kayaknya Tuhan gak buat apa-apa. Sudah kasih dalam Tuhan, kita punya satu alasan yang saya sedang berserang dalam pikiran kita sambil berkata, kamu gak akan bisa bertahan, kamu gak akan bisa kuat, kamu gak akan bisa menang, karena persoalan yang sedang kamu hadapi bertubi-tubi. Tapi izinkan saya menjelaskan buat saudara, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut, tetapi Daud kian lama kian kuat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara menatap saya berkata, ya benar mau bisa masalah saya ini saya cuma ada bermasalah terus saya kalau berdoa sama Tuhan masalah kita sekarang berdoa ini Tuhan, tapi kalau begitu terus saya gak kuat. Saya cuma mau jelasin buat saudara dalam Alkitab bahwa peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut, tapi Daud yang kian lama kian lemah, Saul yang kian lama kian lemah. Amin. Berarti this is not about your problem. Ini bukan soal masalah saudara, tetapi reaksi dan sikap kita menghadapi masalah. Setuju katakan amin. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud dikatakan apa? Berlarut-larut. Ada saudara yang sedang menghadapi masalah berlarut-larut. Ada yang suaminya ngecewain dia berlarut-larut. Ada orang yang fitnah dia berlarut-larut. Ada orang yang masalah ekonominya berlarut-larut. Ada orang yang masalah rumah tangganya berlarut-larut. Sampai kita pikir benar Tuhan doa aja ngasih benar. Saya sudah doa, itu saya udah puasa. Timbangan saya sampai turun 7 kilo. At least diet sudah berhasil. Sebelum Tuhan, satu kali kita menghadapi masalah mungkin kita kuat, tapi kalau berlarut-larut, Paulus bilang apa? Ada urusan iblis yang mengecoh aku. Kalau Paulus pakai istilah yang disampaikan oleh Daud, maka dia akan bilang hal yang sama. Ada masalah yang berlarut-larut menimpa hidup aku. 3 kali aku berdoa dan aku bilang, Tuhan, saya udah gak kuat cabut ini. Tuhan tidak buat mujizat, tapi Tuhan bilang apa? Cukup kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Berarti kalau masalah kita berlarut-larut, ada 2 yang terjadi. Either Tuhan yang menang atau setan yang menang. Folks, saya ulangi sekali. Kalau masalah
apa aja. Mau masalah itu bernama masalah keuangan, mau masalah itu bernama masalah rumah tangga, mau masalah itu bernama masalah dalam pelayanan, mau masalah itu bernama masalah pribadi dalam kehidupan kita. Kalau masalah itu berlarut-larut dalam kehidupan kita, izinkan saya menjelaskan buat saudara bahwa cuma ada dua hal yang terjadi: Tuhan yang menang atau setan yang menang. Ngerti nggak? Manggut kan? Ngerti nggak? Apa-apa yang penting manggut. Saya boleh senang. Gue bergaul sama dia mereka, untung dia nggak sering-sering kasih konsultasi ke sini, aku rontok. Ngerti manggut kayak amin kayak apa? Mungkin saya mikir kenapa Amerika kalah sama Ghana ya? Amerika kalah sama Ghana nggak apa-apa, kalau Amerika kalah sama PSSI itu baru masalah. Amerika kalah sama Ghana dipikirin. Oh, kalau Amerika kalah sama PSSI baru gara-gara. Dengar nih, kalau persoalan hidup kita berlarut-larut, cuma ada dua: Tuhan yang menang atau setan yang menang. Kalau sudah pernah dalam saya dan berkata, how do we know? Gimana saya bisa tahu itu Tuhan yang menang atau setan yang menang? Sederhana. Kalau itu Tuhan yang menang, berlaku kalimat ini: But David waxed stronger and stronger. Tetapi Daud menjadi apa? Kian lama, kian kuat. Amin. Sedang dikatakan apa? The house of Saul waxed weaker and weaker. Keluarga Saul, apa yang terjadi? Makin lemah. Jadi kalau kita menghadapi masalah yang berlarut-larut, folks, jangan salahkan siapa-siapa. Kita kadang-kadang menghadapi masalah yang berlarut-larut langsung, ini gara-gara mertua gue ini, kutuk yang diturun atas kebenaran gue ini, gara-gara mertua gue ini. Dan sampai Tuhan, apapun mertua gue lagi begini. Gue kirim setelah itu lumpur panas. Kesalahan terbodoh dalam hidup kita. Waktu kita menghadapi masalah berlarut-larut, kita cari black gold, kita cari kambing hitamnya. Hari ini saya cuma mau bilang masalah, kalau masalah yang berlarut-larut dalam hidup kita cuma ada dua: Tuhan yang menang atau setan yang menang. Kalau Anda tanya sama saya, how do we know? Gimana saya bisa tahu ini Tuhan yang menang atau setan yang menang? Tandanya jelas. Kalau Tuhan kita izinkan menang dalam hidup kita, kita akan makin hari makin kuat. Untung timbangan udah turun, kalau belum, gempa di bawah. Alkitab bicara Yusuf. Yusuf dipermainkan oleh kakak-kakaknya. Yusuf difitnah oleh istri yang Potifar. Tapi Tuhan yang menang, makin hari makin kuat. Amin. Apa yang terjadi dengan Simpson? Simpson menghadapi masalah, tapi dia nggak libatkan Tuhan untuk dia menang. Apa yang terjadi? Masalahnya buat dia makin lemah, sampai akhirnya rambutnya digunting, matanya dicungkil, dia menjadi bahan tertawan orang Filistin. Makin hari makin hancur. Betul? Persoalannya bukan bagaimana kita menghadapi masalah, tapi persoalannya bagaimana kita bersikap dalam menghadapi masalah kita. Yang setuju katakan bersikap. Amin. Nah, saya coba pelajari kenapa Saul makin lemah. Yang pertama, seorang di tengah masalah yang bisa makin hari makin lemah, sehingga dia memiliki sifat kekanak-kanakan. Selalu saya bilang, tua itu pasti dewasa pilihan.
Tua itu pasti. Setiap kali saudara merayakan ulang tahun, Happy birthday, happy birthday. Papa tua. Happy birthday to makanya kita kalau melihat anak-anak, sekarang udah gede. Selain dulu mungkin sekarang sepanjang masih kecil, sekarang udah gede. Dia kan tambah gede, kita tambah tua. Ngomong ada kalah orang Indonesia ini kelewatan. Kita bilang, aduh puji Tuhan ya, anaknya sudah jadi orang. Dulu marmut. Belum kecebong atau apa? Aduh puji Tuhan sekarang anaknya udah jadi orang. Dulu marmut. Tua itu pasti. Dewasa itu pilih. Kenapa Saul makin hari makin lemah? Karena sifatnya kanak-kanakan. Siapa itu Daud? Daud itu orang yang sangat berjasa dalam kehidupan Saul. Kenapa berjasa? Saya ingatkan dalam Alkitab bahwa satu kali bahwa roh jahat yang dari Tuhan menyerang Saul. Bayangin gak ada orang yang bisa tahu dong orang merasakan roh jahat gitu. Masa raja begitu malu-malu. Airnya turun tidak terkira. Siapapun tengking, nabi manapun tengking, setan akan keluar. Saya tahu apa setan keluar? Waktu Daud membantu. Setiap kali roh jahat menyerang Saul, Daud yang menang. Ini umurnya sangat berjasa. Yang kedua, di masa kepemerintahan Saul, tiba-tiba ada seorang raksasa Filistin bernama Goliat memaki-maki bangsa Israel dan berkata, kalian sudah ditinggalkan oleh Allah yang hidup, karena Allah yang hidup di pihak kami. Sebagai buktinya, pilih salah seorang yang terbaik dari kalian, maju berperang menghadapi kami, dan kami akan menghancurkan kalian. Saudara kasih dalam Tuhan. Saul sebahu lebih tinggi daripada orang Israel kebanyakan, gentar, ketakutan, tidak berani buat apa. Daud udah kecil pendek, saya sebut kakaknya kecil-kecil nekat. Dia datang dan dia bilang, let me handle it. Biarkan aku yang hadapin orang itu. Saul sampai terkejut. Saul, kamu tuh masih tuyang. Kamu masih terlalu muda, sementara sejak dari masa muda ini telah menjadi prajurit. Daud bilang, hambamu ini oke, mungkin masih muda, tapi biasa mengembala dan kambing domba kalau naik. Setiap kali jumpai binatang buas, aku tangkap jangkutnya, aku robek mulutnya. Tuhan yang sama yang menyerahkan binatang buas dalam tanganku, Tuhan yang sama yang akan menyerahkan orang tak bersunat itu dalam tangan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Saul udah gak bisa menahan kehendak dari Daud. Akhirnya Saul bilang, oke, you can face and fight. Kamu harus pakai baju perang aku. Dia pakai baju perangnya, Saul gak bisa dodoran. Dan dia lepas. Dia maju. Dia ambil 5 batu licin. Dengan kata perang dia selesaikan. Satu kali tembak, inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya sekali dari udara datang ke udara. Udah tahu kan cerita ini kan? Orang Papua masuk Islam. Orang Papua masuk Islam. Tahu kenapa kan Papua masuk Islam? Dia masuk Islam. Kemana datang? Dia dengar ini Timotius yang udah ganti nama jadi Abdullah. Timotius ganti nama jadi Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
buat tanya, kakak kau bikin apa kakak? Dia bilang, saya belajar satu bahasa baru. Apa itu kakak kau bahasa baru? Bahasa Arab, bahasa Islam. Saya suka masuk Islam. Oh, kakak suka masuk Islam. Belajar di bahasa. Kakak tahu nanti? Belum semua. Sedikit-sedikit saya tahu. Nah ini puasa itu dia mau injilin kembali supaya kembali masuk Kristen ini saudara mereka. Satu kali tiba-tiba ada orang gantung diri di depan pohon depan rumah. Jadi Abdullah ini Timotius yang suka ganti nama. Dia buka pintu, ada orang tergantung di situ. Dia berteriak keras. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Papua yang masih Kristen kata, apa itu? Satu bahasa itu, bahasa baru, bahasa Islam. Apa itu arti itu? Sekali di udara. Rupanya Abdullah dulu kerja di RRI. Kakek kerja di RRI sekali di udara tetap di udara. Hidup bapak pembangunan. Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu mereka. Hanya dengan satu pelemparan batu. Kau lihat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang artinya sekali di udara. Dan harusnya selalu berterima kasih. Tapi waktu masuk Yerusalem, putri-putri Yerusalem menari-nari dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Apa yang terjadi? Saul iri hati. Kalimat Saul iri hati akhirnya membuat Saul berkali-kali mau membunuh Daud. Orang yang menyelamatkan mukanya dan telah menolong dia. Kalimat Saul iri hati saya beri nama Saul memiliki sifat kekanak-kanakan. Itu persoalannya. Ada banyak orang gak bisa maju bukan karena masalahnya terlalu berat. Ada banyak orang rumah tangganya tidak bisa bahagia bukan karena persoalan terlalu berat. Ya tapi ternyata suami saya terlalu keras, ternyata suami saya terlalu kasar, ternyata dia tuh gak pengertian. Lain sama duda sekitar rumah itu. Emang cicok sekali. Genit, tahu genit. Ya. Hanya saya cuma mau bilang masalah problem is normal. Amin. Sama-sama bilang sama saya problem is normal. Tanya sama sebelah, ada masalah? Saudara-saudara yang sudah menikah pasti punya masalah. Betul? Apalagi yang belum. Dia sudah menikah, so jelas dia punya hidup itu ada masalah, apalagi yang orang itu kan kalau masih 17, 18, 19, 20, masih pilih. Sudah tinggal 30-an, tinggal tunggu dipilih. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Udah maunya Yesus berdunia. Cuma Yesus yang mau. Kau udah 35, 36, itu udah deg-degan itu. Doa puasa itu. Karena pikirannya bahwa bentar lagi udah dapat yang second. Udah 35, 36 begitu, gak apa-apa deh yang second, asal surat-surat jelas. Tapi yang parah kalau surat 39, surat 40, biar jodohnya ada surat-surat. Bodong-bodong.
hanya problem is normal. Setiap orang punya masalah. Amin. Sekarang punya suami padahal ganteng, kaya, baik, wih banyak masalah bu. Banyak masalah. Kalau suami itu ganteng, kaya, baik, kurang doa bu terlepas. Zaman sekarang kan banyak yang cowok dini begitu kan. Makanya ibu kalau punya suami itu ganteng, kaya, baik, minimal seminggu 2 kali puasa. Kalau enggak terlepas. Apalagi ibu modelnya pas-pasan begitu. Buat ibu memang dapat suami yang itu anugerah, tapi buat dia musibah. Jadi jangan tahu ibu. Kalau punya suami ganteng, baik, kaya, apalagi kalau punya suami jelek, asal penyakitan, hidup lah ya. Tinggal menyanyi tiap hari. Apakah salahku dan apa dosaku? Itu kalau bahasa Indonesia, why does the sun go on shining? Why does the sea still roll? No, there's this land of the world. Gila kali lu, belum apa-apa udah mau main Andy World aja lu. Problem is normal. Amin. Setelah pindah ke New Hampshire ada masalah. Amin. Setelah mau pindah ke Modo Indi ada masalah. Setelah mau pindah ke New York ada masalah. Setelah mau pindah ke Kutub Utara sampai Kutub Selatan ada masalah. Kalaupun satu tempat gak ada masalah, lu pindah ke situ gara-gara ada lu, ada masalah. Ngerti gak? Problem is normal. Tapi yang membuat kita lemah bukan masalah. Ngerti gak? Yang membuat kita lemah sifat kekanak-kanakan kita tuh. Ngerti? Jangan salahkan suami, tapi suami saya. Sejauh kita punya sifat yang dewasa. Makanya saya tulis buku itu judulnya Karakter Warga Kerajaan. Karena saya percaya betul, our character is the key for success. Karakter kita kunci kebahagiaan kita. Dan saya percaya orang yang berjumpa Kristus yang pertama yang harus berubah dalam hidupnya adalah karakter. Ada banyak gereja menekankan iman. Wah, iya. Kita punya iman begitu hebat, sebesar biji durian. Iman sebesar biji sesawi aja bisa pindahkan gunung, apalagi sebesar biji durian bisa pindahkan benua. Tapi karakter kita, bilang sama saudara-saudara, karakter lu. Ada banyak orang karakternya busuk. Masih ngomong apa adanya aja. Kalau ntar malam gue pulang ini, lu masih sedih, masih sakit hati, masih marah, gue udah di jalan situ. Biarin aja. Hanya sama saudara-saudara, karakter kamu busuk. Gak apa-apa nanya sama orang busuk kan langsung. Ada banyak orang kalau di gereja, sama malaikat beda-beda tipis. Tapi pulang gereja, kasih ngomong apa adanya, busuk. Gue ini kan Manado, kalau ngomong apa adanya. Manado tuh kalau ngomong tek jelas. Gak rupa Jawa. Kita Indonesia Timur, lagunya memang gitu kan. Teh minum kibet, gue nunggu pembeko mana ada yang betul. Jawa
Terus Indomie, makan Indomie pakai telur, kita balik apa sih? Telur. Kita ke WC, kencing, cuci muka, ya, beli kaca, sambil makan nonton, dia balik lagi. Belum satu lagu, baru makanya kalau Jawa bikin konser semalam suntuk, padahal cuma 5 lagu. Kita nih kan Manado kalau ngomong tembak langsung aja. Bener. Ada banyak orang didoain, gak maju-maju. Gue sih ngomong apa adanya aja, saya sayang sama saudara. Kita jarang ketemu pakai muter-muter lagi. Mumpung sekali ketemu selesaiin. Kita selesaikan secara jantan dalam kerangka GBI, Gereja Petra Indonesia. Ada yang ketawa mukanya pahit, Pak. Tahu kenapa dia ketawa begitu? Gue masa bodoh lah udah. Kalau sakit hati pulang makan nasi kuning di depan, tenang. Sama-sama bilang sama saya, karakter. Engkau berdoa itu hebat. Engkau melayani Tuhan itu hebat. Engkau bilang sama saya, I love Jesus so much. Great. Tetapi ada satu yang tidak bisa kau abaikan, karakter. Izinkan saya menjelaskan buat saudara. Yang bikin Simpson hancur itu karakternya. Bukan panggilannya, bukan pilihannya, bukan kuasa Tuhan, bukan karunia kurang apa. Dia dipilih Tuhan dari kandungan ibu, dia lahir dari keluarga yang bahagia, dia dibesarkan dengan aturan firman yang luar biasa. Tapi ketika karakternya jelek, hancur semuanya. Amin. Yang angkat Saul jadi raja itu siapa? DPR. Belajar di mana dulu? Bukan pilkada yang angkat dia. Siapa yang angkat Saul jadi raja? God himself. Yang setuju katakan amin. Tetapi apa yang ngancurin karakter, apa yang ngancurin kedudukannya? His character. Karakternya itu. Ada banyak orang punya karunia hebat, ada banyak orang sebetulnya rancangan Tuhan luar biasa hidup. Oh, I have to tell you the truth. Saya harus ngomong kebenaran dan kebenaran. Yang buat kita makin lama makin lemah. Yang membuat rumah tangga kita makin lama makin lemah. Yang membuat keuangan kita makin lama makin lemah. Yang membuat hidup kita makin lama makin lemah. Yang membuat iman kita makin lama makin lemah is not our problem. Problem is good for us. Masalah itu baik buat kita. Sudah katakan amin. Tetapi yang membuat kita makin lama makin lemah, kita punya sifat kekanak-kanakan, gak mau kalah, emosional, cepat going up blood. Apalagi itu going up blood? Naik darah. Orang Indonesia kan gitu. My husband sedang going up blood, naik darah maksudnya. Sampai dia punya body is not delicious anymore. Badannya udah gak enak. Hari ini sebagai ambala saya cuma mau bilang sama saudara, kita kadang-kadang punya sifat kekanak-kanakan. Sebagai ambala saya mau bilang, mari kita tegar dalam hidup ini, miliki karakter Kristus, sehingga kita bisa bilang, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup. Amin. Yang kedua, kita kenapa bisa makin lama makin lemah? Karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Alkitab bilang yang lain akan megahkan kereta, yang lain akan memegahkan kuda. Tapi kita bermegah dalam Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Mereka rebah dan jatuh, tapi kita tetap tegak dan kuat berdiri. Yang setuju berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Amin.
Alkitab bilang apa? Terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kekuatan terbesar kita adalah waktu kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Pak, engkau pintar itu hebat. Pak, engkau berpengalaman itu hebat. Pak, engkau kenal pengacara yang top di New Hampshire ini itu hebat. Tetapi saya kenal Tuhan di atas segala Tuhan, Raja dan segalanya. Pak, kalau engkau bisa langsung telepon Obama, langsung, itu saya beri nama engkau hebat. Pak, kalau engkau bisa punya pin BlackBerry dari Obama, itu hebat. Hey, Obama, what are you doing? No, just sit here. Hebat. Tapi saya mau bilang sama saudara, kita kenal yang nyiptain Obama. Bukan DP mama, tetapi Tuhan di atas segala Tuhan. Pernahkah saudara bayangkan betapa gobloknya kita? Kita kenal Tuhan tapi tetap takut. Kita kenal Tuhan tapi tetap khawatir. Kita kenal Tuhan tapi tetap bingung. Yesus saja sampai udah kita sama kita bilang, mari kamu yang letih sudah berbeban berat, aku beri kelegaan padamu. Kitanya sok jual mahal. Bisa. Sampai kolesterol naik, asam urat naik, asam lambung naik, sampai itu muka ikut asam. Makanya kalau saudara udah usia lanjut, bergaul sama yang muda. Kalau udah umur 60, jangan bergaul sama orang umur 60. Bergaul sama orang umur 30 gitu. Kalau bergaul udah 60, bergaul sama orang itu kalau udah 60 ke atas, kalau bergaul tau gak omongannya apaan? Tekanan darah berapa? Gula darah berapa? Gula darah. Kolesterol berapa? Kolesterol. Seperti kayak suster gak jadi gitu. Bukan ngomongin kebaikan Tuhan, mendingan ngomongin tuh Argentina lawan Uruguay apa segala macam, masih lebih seru daripada lemak jenuh. Hari ini nih sebagai apalah saya cuma mau bilang, jangan andalkan kekuatan sendiri. Sepintar apapun saudara ngandelin kekuatan sendiri, going down, turun. Tapi sebodoh apapun kita, kalau kita ngandelin Tuhan, Alkitab bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan, kekuatannya seperti ada guru Raja Wali, senantiasa diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Yang ketiga, saya coba cari alasan yang kenapa Saul makin hari makin lemah. Karena dia tidak punya prinsip. Dia tidak punya prinsip. Gampang sekali kau pahami. Alkitab bilang dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Dunia sedang membutuhkan orang Kristen yang punya prinsip. Alkitab bilang kalau garam itu tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya hidup Kristen harus punya prinsip. Amin. Jangan saudara-saudara pikir, ya tapi kan kita di kota besar dan kita harus modern. Modern itu bukan berarti jadi gila, saudara. Amin. Bukan berarti menganggap melakukan hubungan seks sebelum nikah itu biasa. Jangan menganggap ya, tapi kan di sini mau beli minyak wangi ya boleh coba. Kita bukan berasal dari dunia ini.
We are the ambassadors of heaven. Kita ini warga kerajaan sorga, dan duta kerajaan sorga di muka bumi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang beri. Roma berkata, sebab dengan sangat rindu seluruh umat menantikan saat di mana anak Allah dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Saya rindu sekali setiap saya punya karakter warga kerajaan sorga untuk menyadari kembali. Yang pertama, saya harus punya karakter ilahi. Yang kedua, saya harus mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, saya harus belajar punya prinsip. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi selama saya ikuti firman Allah, saya akan hidup berkemenangan. Yang setuju berikan tepuk tangan dan beri haleluya. Amin. Sekarang kita lihat, kenapa Daud makin hari makin kuat? Apakah Daud sempurna? No. Apakah Daud gak punya masalah? Peperangannya berlarut-larut. Betul? Jangan bilang sama saya, tidak bisa, gak mungkin bisa makin hari makin kuat, mereka sebab masalah saya bertumpuk. Seorang yang kuat bukan seorang yang sempurna. Seorang yang kuat bukan seorang yang gak punya masalah. Tetapi Ayub bilang apa? Ketika kau menguji aku keluar sebagai emas murni di hadapan Tuhan. Yang sudah berikan tepuk tangan yang ini. Kita akan makin kuat. Yang pertama saya pelajari, kalau arah pandangan kita benar. Sama-sama bilang sama saya, arah pandangan kita benar. Jangan nengok ke belakang. Kita harus pandang ke depan. Ada banyak rumah tangga nggak bisa bahagia, kenapa? Karena istri selalu bilang, ya tapi dulu suami saya pernah dulu. Dulu juga SD, masih SMA di Pacitan. Belum jadi. Dulu juga Obama masih ada di. Untung Obama pindah sini, makanya jadi presiden. Oh, dia tetap di Indonesia sekarang. Sorry to say, yang seperti itu di Jakarta. Kepala security di BI. Dia pindah. Hidup jangan pulang. Banyak gereja gak bisa maju, kenapa? Senangnya ngomongin masa lalu orang. Makanya saya bilang, saya paling deket lihat orang tuh dulu. Mulutnya monyong-monyong. Pasti ngomongin orang. Orang kalau ngomongin kebaikan Tuhan gak boleh monyong. Pasti gini. Orang ngomong kebaikan Tuhan. Tapi orang kalau ngomongin orang. Sayang saya cuma semalam di sini. Ada 2 malam. Besok saya bikin baptisan khusus monyong. Baptisan khusus bacot orang. Dia minta gembala taruh itu minyak panas. Semua antri. Tinggal di depan aja. Ya, aku baptiskan. Kamu punya bacot. Nama-nama udah bersih. Jangan bisa. Saya kalau dari jauh itu lihat orang 2 monyong-monyong. Roro monyong-monyong. Jadi mulai sekarang ingat nih, kalau lagi monyong, oh Tuhan.
Jangan suka nengok ke belakang. Amin. Setan boleh rusak hari kemarin seseorang, tapi setan gak punya kuasa untuk hari esok kita. Kalau di depan kita kebaikan Tuhan sama-sama dengan Tuhan terbaik. Karena dia baik, dia gak ingat masa lalu kita. Saya bukan seorang yang punya masa lalu buruk. Seumur hidup saya tidak pernah merokok. Saya bertobat umur 10 tahun. Saya ngomong begini bukan karena saya ingin masa lalu saya jangan diingat, bukan. Saya bertobat usia 10 tahun, gak pernah merokok sepanjang hidup saya. Gak pernah judi, alkohol, gak pernah ada dosa kayak itu kayak lu. Ada yang ngerti saya lagi? Makanya kemarin itu saya di Manado, mungkin mereka tahu saya diet. Jadi astaga minta ampun, 2 hari saya di Manado gak dikasih babi sama sekali. Cuma ikan tiap hari saya. Sampai saya bilang, aduh, jangan-jangan lo pikir saya mau masuk Islam ini. Habis gak ada babi. Ada hari ketiga saya tanya, kenapa dari kemarin-kemarin saya mau bagian babi? Dia bilang, oh, pendeta masih makan babi. Kenapa? Oh, kita pikir diet, ini pendeta gak makan babi. Saya bilang, oh, ini semua ini kelewatan betul. Saya ini pendeta, merokok tidak, minum tidak, berzina tidak, judi tidak. Kalau makan babi juga tidak, buat apa lagi kita hidup? Apa lagi kita hidup? Tinggal itu satu. Ibu, sepakat ya, jangan nengok ke belakang. Suami istri jangan nengok ke belakang. Dalam pelayanan jangan suka ngomongin orang, masalah orang jangan. Dalam hidup juga sama, jangan pernah, ya tapi saya pernah gagal pendeta, saya pernah begini. Hari kemarin adalah pelajaran. Hari ini adalah kehidupan. Dan esok adalah kepastian kemenangan kita. Jangan cuma tepuk-tepuk tangan, kerjain. Dia ngomong lu tepuk-tepuk tangan. Jangan pandang salah orang. Arah pandangan kita harus tepat. Pandang Yesus. Pandang salib. Aduh, saya selalu bilang ini, kalau kita pandang salib kita gak pernah takut. Kalau kita pandang salib kita gak pernah nyerah. Kalau kita pandang salib kita gak pernah sungguh-sungguh. Kalau kita pandang salib kita gak pernah tuh bilang, aduh mau pelayanan ya, aku capek, gak ada waktu. Aduh, kita kan lagi sibuk. Yesus gak pernah lagi mikul sama ucap-ucapan capek. Mat. Matius. Kentiin, capek gua, capek. Barangan aja lu, makan ikut. Ibu salib ngibrit lu, mana tahu. Kalau begitu namanya bukan Yesus, bokir saudara. Bokir sama aneh. Kalau saya bilang, kalau kita pandang salib tidak pernah kita nyerah, benar. Suruh capek gimana pun pandang salib, harus semangat aja gitu. Dia mikir, oh Yesus, darahnya ditumpahkan buat kita. Masa kita cuma baru air mata sedikit, oh Tuhan, kita puasa kaki, Tuhan gak mau lagi bayarin, gak mau. Petrus bilang, emangnya gue pikirin, oh gak mau. So penting-penting amat. Emang kalau sudah gak ada, kenapa sih? Saya cuma mau bilang, saudara, kalau kita pandang salib, kita gak pernah takut, benar. Gak pernah kita bersungut-sungut, kebanyakan mandang orang sih. Itu lebih pendatannya apa? Sobat gitu. Belajar jadi orang yang tegar itu dalam hidup ini. Sama-sama bilang sama saya harus tegar. Orang yang pandang salib, sekali Yesus tetap Yesus.
Orang tuh kalau pandang salib itu jadi orang yang tegar gitu menghadapi apapun. Buat kita, Paulus sampai bilang ini, aku tahu pada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa memeliharakan segala yang dia sudah percaya kepada. Paulus sampai bilang ini, dalam peperangan rohani ini darahku sudah mulai tercurah sebagai persembahan. Saat kematianku sudah dekat, tapi aku mempertahankan iman. Bagiku telah tersedia mahkota. Itu orang yang pandang Yesus. Aduh. Orang yang pandang Yesus gak pernah berpikir untuk bercerai. Orang yang pandang Yesus gak, makanya selalu saya bilang, sungut-sungut, mengeluh, itu nyanyian pujian buat setan, saudara. Setan paling senang lihat orang yang bersungut-sungut dan mengeluh. Saudara bersungut untuk apapun, bersungut untuk anak-anak saudara, bersungut untuk pekerjaan saudara, bersungut dalam pelayanan saudara, itu nyanyian pujian buat setan. Kenapa? Orang yang bersungut pasti sebentar lagi cepat kecewa. Orang yang bersungut pasti cepat emosi. Tapi orang kalau pandang salib, pasti air mata kita mengalir aja. Kita kalau pandang salib, apapun masalah kita tegas aja gitu. Aduh Tuhan beserta saya tidak akan pernah takut. Yang sungguh berikan tepuk tangan. Kita akan makin kuat kalau arah pandangan kita tepat. Bisa katakan amin. Daud bilang apa? Tuhan adalah gembala ku, takkan kekurangan aku. Mau melewati apa saja selama Tuhan yang menjadi gembala aku aman. Sama-sama bilang sama saya harus pandang Tuhan. Saudara yang mungkin sedang lemah, saudara yang mungkin sedang bingung, aduh Tuhan kenapa masalah saya kok nggak selesai? Apa? Kenapa kalau masalah kita nggak selesai? Pokoknya satu kita tahu, Tuhan tidak pernah berikan batu kepada anak-anaknya minta roti. Yang setuju berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat kita makin kuat? Mengerti panggilan kita sebagai tentara Allah. Panggilan kita bukan untuk menjadi bayi-bayi rohani. Amin. Yang kalau ada masalah teman-teman, akhir. Kalau bayi-bayi rohani kan gitu. Bayi pampers basah nangis. Bayi itu kalau nangis nggak lihat jam. Mana di Amerika ini kan astaga, minta ampun, Masya Allah. Saya lihat nggak ada babysitter di sini. Saya lagi pikir-pikir kalau saya bikin perusahaan babysitter di sini, kali datangnya dari Kebumen, mau Wonosobo. Di sini nggak ada orang pakai babysitter ya, nggak ada. Dan itu anak nggak mau ngerti lagi. Kadang kalau udah winter dingin, dia nangis. Baik istri bangunin suaminya. Kan baru lahirin Pak. Siapa jangan Bapak tolong bikinin dulu. Suami lagi kadang-kadang rese banget. Aduh mau besok pagi aku ada meeting mau. Kali ini aja mama udah mau bener kan ngantuk banget tadi aku ngomongin dia mau apa lagi malam terus pagi ada rumah di kantor mau sorry banget. Anda pengen itu tetap aja ibu bangun tuh mau setengah jangan udah susah. Nani. Oh sayang main nangis apa lu gila nggak? Begitu. Makanya saya bilang, ngerti dong panggilan saudara. Jangan cuma, Tuhan berkati saya, bless me club Christian. Nah, jadi Kristen itu yang punya mental prajurit. Saya diselamatkan karena Tuhan itu baik. Apakah saya bisa kuat untuk membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah berkata bertangan yang baik? Sama-sama bilang sama saya prajurit Kristus. Saya berdoa kepada Tuhan supaya sudah pulang dari KKR ini minimal kualitas sudah menyadari panggilan saya prajurit. Amin. Prajurit itu nggak boleh salah. Prajurit kalau salah kata komandan push up. Nggak kuat. Saya bisa push, but never up.
prajurit harus kuat. Setuju katakan amin. Amin. Prajurit harus berani. Namun sudah menyadari saya prajurit Kristus. Tantangan boleh sebesar apapun. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Setuju, beri kata tangan yang meriah. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi udah saya jelasin nih kenapa Saul makin hari makin lemah. Karena memiliki sifat kekanak-kanakan. Yang kedua kenapa? Tidak punya prinsip. Bibir gue belum kering udah lupa lagi. Yang ketiga kenapa? Mengandalkan pintar. Yang pertama, apa yang membuat Daud makin kuat? Arah pandangannya benar. Yang kedua kenapa? Mengerti panggilannya sebagai tentara Allah. Dan yang ketiga, mengingat terus segala kebaikan Tuhan dalam hidup. Ini kuncinya, mengingat terus segala kebaikan Tuhan. Kalau sudah buka Mazmur, ya, gak usah sekarang, aja di rumah. Sebab Mazmur ada 150. Sekarang sudah baca, orang udah makan nasi kuning, lu masih baca di sini. Kalau sudah baca Mazmur ada 150. Rata-rata Daud bicara tentang kebaikan Tuhan. Betul? Kenapa kita bayar perpuluhan? Bukan karena takut dalam lahap. Ada banyak pendidikan kalau saudara bayar perpuluhan. Kalau tidak dalam lahap. Walaupun dalam lahap udah pergi dalam pelompat. Habis itu dalam pengeri. Habis itu dalam pindahan. Habis semua dipindahin. Depan saudara, nih Tuhan saya udah bayar, puas. Dan saya udah bayar berbulan, puas. Dan kirim lagi belalang sampai nyamuk. Kampung gua jangan kirim. Kenapa kita bayar perpuluhan? Bukan karena takut dikutuk, karena Tuhan itu baik. Saudara, kalau saudara-saudara sibuk dengan pekerjaan dan tidak mau melayani Tuhan, satu-satu Tuhan tempeleng saudara sampai saudara terbahan di rumah sakit. Udah saya pelayanan daripada tempeleng sama Tuhan. Kita pelayanan bukan karena takut tempeleng Tuhan, tapi kita melayani Tuhan karena Tuhan itu baik. Amin. Tepuk tangan penganian begini. Kalau tepuk tangan yang betul, yang betul. Nih gua nih, di jam gua nih, jam 9, jam 8 pagi, lagi seger-segernya gua nih. Siapa suruh ngundang pendeta dari Jakarta? Jam 8 pagi, gua lagi seger-segernya. Sampai jam 11 tenang aja sampai di sini. Saya tanya makan ini gedung saya makan enggak punya sendiri. Oh bisa sampai malam. Gedungnya bisa pernah tapi kampung tengahnya bangunnya. Dengar, kita melayani Tuhan. Secapek apapun, seletih apapun, sekecewa apapun, senyakitin dimanapun, kita tetap kenapa? Karena Tuhan itu baik, cuma itu aja sebenarnya. Amin. Kita tuh takut untuk berbuat dosa, kenapa? Karena Tuhan itu baik. Bukan karena takut dipukul Tuhan. Saudara jangan buat dosa, saudara. Saudara buat dosa dilemparkan neraka. Saudara tahu di neraka apa, saudara? Ada paha, ada panci besar. Saudara digoreng. Malaikat pegang sodet yang besar digoreng, dibalik, digoreng, keluar dari itu sudah crispy. Kayak film kartun. Jadi Tuhan saya nggak buat dosa itu, aku digoreng. Kita hidup suci bukan karena takut digoreng. Selalu saya bilang, kalaupun neraka tidak ada, saya tetap memilih untuk hidup suci.
karena Tuhan itu baik. Cuma itu aja. Oh, neraka itu tidak ada, saya tetap memilih untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Kalaupun neraka tidak ada, saya tetap memilih untuk membayar perpuluhan. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Tuhan terlalu baik, masakan kita mau kecewakan hati. Tiga itu akan membuat kau mati. Yang pertama, arah pandangmu harus tepat. Yang kedua, mengerti panggilan saya tentara Allah. Yang ketiga, tahu bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Saya undang kita semua bangkit. Kita datang pada Tuhan.